Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini saya akan memaparkan core ISO dan gagasan kreatif yang telah saya buat. Berikut data diri saya. Nama saya Dima Yose Milanda, instansi kerja saya di Politeknik Pelayaran Sorong. Unit kerja saya yaitu Satuan Penjaminan Mutu, SPM. Jabatan saya yaitu instruktur ahli pertama, merangkap sebagai penyusun bahan penjaminan mutu pada Politeknik Pelayaran Sorong dengan NIP 1991212 gelombang 6 angkatan 36 kelompok 3 pada Latsar CPNS 2023. Pada saat ini saya akan mengambil kotak kritik dan saran. Core ISO yang saya pilih yaitu mendigitalisasi kotak kritik dan saran sebagai langkah tindak lanjut keluhan para pelanggan di lingkungan Politeknik Pelayaran Sorong dan meningkatkan pengarsipan keluhan pelanggan. Mendigitalisasi kotak kritik dan saran sebagai langkah tindak lanjut keluhan para pelanggan di lingkungan Politeknik Pelayaran Sorong dan meningkatkan pengarsipan keluhan pelanggan. Data dan faktanya yaitu kotak kritik dan saran yang jarang terisi oleh para pengguna jasa dikarenakan kemajuan teknologi yang tidak seharusnya melakukan pengisian kritik dan saran secara manual atau konvensional, kurangnya terpelihara dokumen terkait kritik dan saran dari tahun ke tahun yang dapat menjadi landasan evaluasi pegawai untuk di kemudian hari, yaitu bahwa setelah pelanggan mengisi kotak kritik dan saran dan formulir tersebut sudah dicek dan dianalisis dan dihitung berapa yang negatif dan berapa yang positif. Setelah itu, formulir tersebut tidak disimpan secara baik-baik oleh pihak kami. Metode prioritas USG penyelesaian isunya yaitu core ISO yang saya ambil yaitu mendigitalisasi kotak kritik dan saran sebagai langkah tindak lanjut keluhan para pelanggan di lingkungan Politeknik Pelayaran Sorong dan meningkatkan pengarsipan keluhan pelanggan. Isunya yaitu ada tiga. Yang pertama, kotak kritik dan saran yang jarang terisi oleh para pengguna jasa dikarenakan kemajuan teknologi yang tidak seharusnya melakukan pengisian kritik dan saran secara manual. Yang kedua, kurangnya terpelihara dokumen terkait kritik dan saran dari tahun ke tahun yang dapat menjadi landasan evaluasi pegawai untuk di kemudian hari. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman terkait hal digitalisasi form kritik dan saran. Dan berikut USG-nya yaitu urgensi, seriousness, dan growth-nya. Dan totalnya yaitu 12, 10, dan 11. Rank-nya yaitu dari nomor 1 mendapatkan rank nomor 1 dan nomor 2 mendapatkan rank 2 dan nomor 3 mendapatkan rank 3. Metodenya yang saya ambil untuk menganalisisnya yaitu fishbone. Di sini ada penyebab dan sebabnya. Sebab dari saya mengambil hal tersebut yaitu kotak kritik dan saran yang jarang terisi oleh para pengguna jasa dikarenakan kemajuan teknologi yang tidak seharusnya melakukan pengisian kritik dan secara manual. Dan penyebabnya itu ada 4, yaitu manusianya. Kritik dan saran yang diisi secara asal-asalan dikarenakan motivasi secara intensif yang tidak didapatkan. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam pengisian kotak kritik dan saran. Dan yang kedua, material. Masih dibutuhkan kotak yang besar dan media kertas dalam pengisiannya. Untuk saat ini, penggunaan kertas sebaiknya harus dikurangi. Untuk lingkungannya, kurangnya sikap atau budaya terbuka. Yang kedua, kurangnya kepercayaan atau keyakinan pengguna kotak kritik dan saran terkait hal bahwa nantinya apabila kotak kritik dan saran diisi oleh para pengguna jasa, yang diharapkan pengguna jasa adalah untuk diaplikasikan di pegawai. Untuk metodenya yaitu promosi atau sosialisasi yang kurang bagi pengguna kotak kritik dan saran, tidak adanya panduan lebih instruksi yang jelas untuk pengisian datanya. Dan kotak saran yang tersedia hanya pada satu titik yaitu di tempat pendaftaran. Dampak yang ada, dampak bila tidak terlaksananya.
pengevaluasian kinerja para pegawai atau tiap unit kerja di Polres Sorong jadi terhambat bila tidak terlaksananya digitalisasi tersebut. Dampak bila terlaksananya pengevaluasi kinerja para pegawai dapat terlaksana tepat waktu, mempermudah dalam proses pengisian dan lebih efisiensi dari segi tempat serta penggunaan kertas, mempermudah dalam penyimpanan data kritik dan sarannya. Gagasan kreatif saya yaitu gagasan ide. Yang pertama, pengembangan platform yang user friendly, pengembangan platform atau aplikasi yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh pengguna jasa, memastikan tampilan dan navigasi yang jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengisi kritik dan saran. Insentif dan reward, memberikan insentif atau reward kepada pengguna jasa yang aktif mengisi kotak kritik dan saran, edukasi dan sosialisasi pengadaan, kampanye, edukasi, dan sosialisasi yang lebih insentif untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya pengisian kotak kritik dan saran. Meningkatkan responsivitas, menjamin respons yang cepat tanggap terhadap setiap kritik dan saran yang diberikan oleh pengguna jasanya. Berikut tahapan-tahapan gagasan ide saya yaitu pertama dengan pengembangan platform digital. Yang pertama membuat wireframes dan market platform digitalnya. Yang kedua uji desain dengan penggunaan untuk mendapatkan umpan balik. Yang ketiga pengujian platform secara menyeluruh untuk memastikan ramah penggunaan dan memenuhi kebutuhan audiens targetnya. Lalu diluncurkannya platform digital tersebut dan dipromosikan ke audiens target. Untuk rewardnya, identifikasi intensif yang akan memotivasi pengguna dan komunikasikan intensif kepada pengguna. Dan yang ketiga, lacak partisipasinya, lacak seperti beberapa banyak pengguna yang berpartisipasi dan seberapa sering mereka mengisi kotak kritik dan saran. Untuk sosialisasinya, komunikasi berpesan, melalui berbagai saluran seperti email, media sosial, dan notifikasi. Menjamin respon, tetapkan ekspektasinya yang jelas tentang seberapa cepat pengguna dapat mengharapkan tanggapan dan kritik. Berkomunikasi dengan pengguna, berbagai komunikasi, kritik status dan saran mereka. Kotak saran. Dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan shalom, salam sejahtera bagi kita semua.